Halo semuanya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Absen dong, dari mana aja nih? Saya Balikpapan hadir. Balikpapan hadir. Yang lain pada dari mana? Ayo. Mana nih? Kita nyari narasumber kita. Gua chat dulu. Papua Barat, gila. Papua Barat, jauh banget. Arya Bogor hadir, Jogja hadir, mantap. Aceh hadir, mantap. Aceh gue tahu tuh Mi Racing, ya kan. Tangerang kota hadir, Sabi, gue tinggal di Tangerang. Oh ini dia nih, Miss Prim. Bontang hadir, oke, deket sama rumah gue. Aku udah request, oke, lagi connecting. Halo Miss Prim. Hai Dio, halo halo halo. Oke, buat yang belum tahu, gue tuh kalau sama orang yang dari dulu kenal sama gue dipanggilnya Dio. Jadi karena Miss Prim tahu gue dari bocah, Oh ya. jadi dia manggilnya Dio, gitu. So, so kamu mau aku panggil apa dulu nih? Ogut atau Dio? Nah, bebas aja Miss, santai. How's Kita life? sapa, kita How's sapa life? dulu kali ya. Kita sapa dulu Boleh. Miss yang nonton nih. Coba absen Iya. dulu dari mana aja. Solo tuh hadir Miss. Oke. Surabaya. Surabaya, Miss Surabaya juga ya. Iya. Kan Gojek lagi Pinggan di tapi aku Surabaya, udah. oke. Apa Miss? Eh, Sorry. how's life nih? Life is good, How are you? life is good. Um, Hello? Bagus Miss, nanti kita cerita-cerita nih. Aku amazed banget nih sama kamu. Kamu way mature ya sekarang, Dio. Beda banget sama Dio yang dulu. Emang iya ya, mungkin boleh diceritain ke teman-teman yang teman Ogut aku manggilnya. Emang Ogut atau Dio yang dulu tuh kayak gimana? Ayo, coba deh cerita dikit. Yang Miss kenal tuh gimana? Jadi, Yang oh ya, aku kenalin dulu kali ya Miss Prim ya. Aku iPad-nya kenalin Miss beda. Prim dulu ya. Oke, boleh boleh. Oke, jadi teman-teman, Miss Prim ini adalah guru bahasa Inggris gue dulu waktu gue SMP kelas 3, ya kan? Nah, Miss Prim itu ngajar waktu itu masih umur berapa Miss ya? Masih baru-baru lulus kali ya? Iya, benar. Baru-baru Baru lulus. kan. Terus habis itu ya dia tahu gue dari SMP lah, ya kan. Nah terus habis itu entah kemana tiba-tiba menghilang kan, gue menghilang, Miss Prim menghilang. Tiba-tiba ketemunya pas di Instagram, langsung kayak oh kok Miss Prim ada, terus Miss Primnya ternyata ternyata udah punya usaha sendiri, usahanya di bagian fashion Mm. butik itu. Nah Miss Prim ini mau bahas tentang wirausaha. Miss Prim pun kenal sama beberapa koneksi yang bagus-bagus, seperti yang keren-keren seperti Mas Tomli Wafa juga kenal ya Miss ya. Mas Tomli, Oh ya, kan. sama pengusaha-pengusaha di Surabaya gitu kan. Nah karena Miss Prim sekarang kan kita lagi ngomongin apa networking, nah Miss Prim ini ternyata bisa tadinya tuh karyawan kerja Mm-mm. terus bikin usaha sendiri tuh berkat networking, makanya kita mau Bener. sharing-sharing nih Mm-mm. pengalaman-pengalaman kita. Itu perkenalan tentang Miss Prim. Nah mungkin Miss Prim mau jelasin tentang Dio atau Ogut yang dulu tuh kayak gimana, silahkan. Oke, bahas tentang Dio ya, karena actually I prefer to call you Dio ya, karena itu kan nama nama sangat bersejarah ya Dio ya. Dio yang kecil, mungil, kayak bola bekel. Terus tapi the good thing about you, aku masih inget banget kamu itu orangnya aktif banget, terus mau belajar gitu loh, walaupun kamu sempet, sekarang masih ngerokok nggak sih Dio kamu? Udah 7 tahun berhenti, Miss. Keren. Kamu masih inget gak yang terjadi dulu? Apa tuh, Miss? Lupa aku. Gara-gara kamu ngerokok, masih inget gak? Ngapain? Waktu itu, forget it. Yang aku tahu, gara-gara aku ngerokok, pindah sekolah ke situ, akhirnya 70% laki-lakinya ngerokok semua gara-gara aku. Terus kamu dihukum Itu kan? maksudnya. Dihukum kan Oh, itu kamu? mas kalau dihukum mas sering.
Iya, kamu memang sih bad boy, tapi kamu itu banget kalau lagi belajar sama aku tuh kamu punya kayak antusias yang tinggi buat mau belajar, apalagi bahasa Inggris kan waktu itu Dio, inget nggak? Aku Mm-mm. inget banget kamu itu sangat aktif banget waktu itu kalau kita lagi conversation atau something gitu. Kamu punya apa namanya keinginan yang besar buat menggali bahasa Inggris kayak gitu ya. Ya, itu sih yang aku ingat dari kamu walaupun sering dihukum. Iya, 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 iya. Ya, Tapi bukti gitulah kurang life lebih. changes ya, life changes. Orang bisa berubah jadi, maksudnya dulu pun nakal kamu juga masih dalam batasnya gitu. Dan buktinya kamu sekarang jadi a way mature, orang yang mempunyai dampak banyak gitu dan influence people gitu. Keren. Dari dulu Anyway, udah aku influence people ya. oh dulu, Influence dulu dalam hal buruk ya. bad thing ya. Sekarang bad. Oh ya, anyway tentang networking ya, Dio ya. Maksudnya networking ini memang punya dampak yang luar biasa sih buat aku, terutama ini bukan masalah cuman di bisnis aja, tapi a whole life sih aku rasanya itu apa namanya ngefek banget. Bahkan dulu waktu aku ngajar di tempat tempat Dio sekolah, itu I was so lucky. Nah, rata-rata guru di situ kan lulusan S1 dan dari kampus yang bonafit kayak Universitas Indonesia, IPB, bahkan ITB kan. And I was Hmm. the only one yang cuma lulus SMA bisa ngajar di situ, gitu kan? Benar-benar. Itu bukan bukan karena I was that smart or something or outstanding, bukan, tapi karena the power of networking. Itu. Benar sih, benar sih. Karena dengan adanya networking itu kita memang lebih mudah. Karena hubungan antara manusia itu orang dalam itu perlu. Itu jujur, Bener. itu perlu, nggak bohong gitu loh. Benar, benar banget. Terus dengan adanya networking, dengan punya pergaulan yang luas, kan akhirnya orang jadi merekomendasikan. Jadi aku bisa di tempat itu, aku bisa kenal Dio, bisa kenal orang-orang yang akademiknya lebih tinggi, bisa belajar banyak, experience people yang experience teacher, semuanya aku belajar di situ dan aku bangga banget karena ternyata murid-murid aku dulu tuh sekarang jadi orang yang luar biasa sukses, banyak banget. Kamu satu angkatan sama siapa sih? Echa, Nadira, Echa Hendra, bukan? Nadira di atas aku. Oh, Si kamu ada seks bola kan. Hendra, Hendra. ada Si Hendra itu, Hendra jadi Hendra sekarang aktor kan sekarang. Hendra jadi Hendra aktor. main film kan sekarang, main film Main kan? film, main film. Jadi Keren pacaran banget. sama Sherina kan? Iya sama Sharina ya. Mm-mm. Iya, Pacaran sama itu Sherina. apa, dulu kan dia orangnya aku pikir dia bakalan di belakang layar gitu loh. Ternyata Uh-uh. iya. Dan aku juga ngelihat Dio dulu juga aku juga kaget. Wow, Dio keren banget bisa Ogut nih jadi Ogut yang sekarang. Kamu Mm. bisa menampilkan persona kamu yang baru tapi nggak beda gitu. Jadi maksudnya nggak terlalu jauh beda dengan Dio yang aku kenal, Dio sama Ogut ini gitu loh. Gitu. Terus Mm-mm. working juga nih Dio nanti mungkin kita bisa share ya gimana caranya apa namanya membangun networking itu sendiri. Tadi kan kita udah kasih highlight kalau networking itu penting, penting banget Oke. buat buat kemajuan kita, nggak hanya di bisnis, semuanya itu penting banget, ya kan? Gitu. Oke, Miss. Mungkin boleh ceritain, Miss, ceritanya Miss Prim. Tadinya kan kerja nih. Aku juga nggak tahu nih setelah ngajar di sekolahku dulu, itu Iya. akhirnya bisa buka usaha tuh gimana? Sebenarnya gini kan aku udah lama banget ngajar dari bahkan SMA itu aku udah mulai apa ada sampingan buat ngajar-ngajar karena memang aku tuh dari keluarga sederhana ya, maksudnya kalau aku mau kuliah ya aku harus usaha sendiri, aku nggak bisa mengandalkan apa namanya mengandalkan siapa orang tua untuk melanjutkan biaya kuliah aku atau apa gitu, jadi aku memang harus usaha sendiri dan aku mulai belajar bahasa Inggris itu belajar aku tuh nggak pinter bahasa Inggris dulu SD itu juga nggak bisa, akhirnya aku belajar sendiri otodidak, ambil beberapa kursus yang murah-murah dan alhamdulillah ketemu orang yang tepat. Kebetulan aku ngajar waktu itu di kampung Inggris, mungkin kamu pernah dengar ya, mungkin teman-teman di sini pernah dengar yang namanya kampung Inggris yang ada di Pare. Itu awal sejarah
awal sejarah awal sejarahku juga sih. Jadi karena di situ aku punya banyak banget kenalan, murid-murid aku itu yang jauh lebih tua, maksudnya lebih berpengalaman ya. Ada yang udah PNS, ada yang udah bisnismen. Mereka datang ke sana untuk belajar bahasa Inggris. Nah, disitulah aku kenal sama orang banyak gitu. Salah satunya orang yang membawa aku ke School of Universe itu. School of Universe, ketemu Dio, ketemu teman-teman gitu. Nah, terus setelah aku ngajar, aku dulu mikirnya kayaknya aku ini nggak punya bakat di bisnis, sama sekali nggak nyangka bakal bisa bisnis, karena aku itu orang yang sangat nggak berani ambil resiko, maunya main aman, dapat dapat gaji udah gitu aja di apa, dan nggak berani untuk merugi gitu. Jadi aku nggak nyangka banget ternyata aku bisa sampai di step saat ini gitu loh. Jadi apa namanya, aku ngerasa oh ternyata yang bikin aku berani itu karena adanya kesempatan dan adanya trust dari orang lain yang bikin aku bisa sampai di sini. Jadi aku dulu building trust sih ya. Jadi kalau mau ngambil cerita dulu tuh sebenarnya salah satu investor di Prima Hijab Office sendiri tuh juga sebenarnya tim kaderisasinya sekolah dulu itu loh Dio. Tim kaderisasi itu. Jadi ketika beliau menawarkan, Miss Prima, ayo kita bikin bisnis yuk di Surabaya, gitu. Bahkan beliaunya yang nawar, aku tuh nggak ada propose sama sekali. Aku juga kaget kenapa kok bisa percaya sih sama aku gitu. Padahal kan apa ya, itu kan bukan uang kecil juga gitu. Ternyata memang yang aku bentuk selama ini tuh adalah building trust gitu ya. Jadi orang akan percaya sama aku karena kita berusaha untuk apa ya, membangun kepercayaan seseorang itu dengan sesuatu yang kita lakukan dulu banget. Maksudnya apapun yang kita lakukan dulu itu punya impact sekarang nih. Bahkan aku kan ngajar tahun 2007 berapa ya? 2007 ya? 2007 atau 2000 berapa sih Dio kamu? 2007 2008. Aku lulus 2010 kan? Kamu 2010 ya. Sebenarnya umur kita itu nggak jauh beda loh ya. Emang iya, Miss ya? Miss umur berapa nih sekarang, Miss? Kamu umurnya berapa sih? 19. Aku 22 kan. Oh, aku 26 sekarang. Aku 26. Oh ya jauh juga sih, lumayan. Miss enggak, karena dulu lahir tahun. aku 32 sih, Miss, 32. berarti 87 ya? Iya, 87. Terus habis 87. terus habis gitu Oke. aku yang ngajar tahun 2007, kenapa bisa dan aku mulai bisnisnya tuh 2015, berarti itu kan 8 tahun yang lalu. Maksudnya apa yang lakukan, apa yang aku tanam di tahun 2007 itu menghasilkan di tahun 2015. Makanya aku percaya banget sama yang namanya the power of law attraction. Apapun yang kita lakukan hari ini itu pasti akan berdampak dengan masa depan kita atau apapun gitu. Makanya aku selalu ingat itu tuh kata-katanya ayahnya Nadira, Dio, kamu Pak Jamil itu loh. Itu yang selalu aku ingat. Jadi, karena kalau kamu pengen sukses atau kamu pengen apa, alam semesta ini berbuat baik sama kamu, ya kamu harus doing something. Miss Prim nge-lag ya? Miss Primnya nge-lag nggak? Positif juga Miss Prim gitu. nge-lag. Putus-putus. Tapi ternyata kita yang nggak supportif atau kita punya hambatan-hambatan itu, ya berarti kita harus mengkoreksi diri Miss Primnya kita, nge-lag. ada yang salah apa enggak. Bentar, halo kok Yang nge-lag siapa nih, teman-teman? Miss Primnya apa? Gua. Yang nge-lag siapa? Nah, ini baru masuk nih. Oh, yang nge-lag Miss Prim, yang nge-lag Miss Prim. Oh, Miss Primnya yang nge-lag. Miss Primnya yang nge-lag, please.
Oh, Miss Prim yang nge-lag, Miss. Nah, suara Miss Prim hilang. Coba Miss Prim join lagi ya. Join lagi ya. Nanti request lagi ya, Miss ya. Miss Prim nge-request lagi ya. Oke, oke, oke. Miss Prim request lagi ya. Oke. Ini aku out dulu. Miss Prim nge-lag. Gua nge-lag nggak nih? Ini aman nggak? Ini aman nggak? Ini aman nggak? Kalau aman kasih tulis aman dong boleh. Ada jatuh. Aman nggak gua? Oke. Gua aman ya? Oke, berarti tinggal tunggu Miss Prim. Jaringan sekarang juga ngadet kayaknya kena corona. Ya, Miss Prim kayaknya ini jaringannya agak error. Iya, Miss pakai providernya apa, Miss? Oh, ini suaranya Miss Prim dong ada. IndiHome. Pada sensi amat sama IndiHome. Miss Prima itu dulu guru bahasa Inggris gua, terus sekarang dia usaha hijab. Coba. Oke. Ntar ya. Apa sih Miss Prim hilang jadi Miss You deh, astaga. Bojes, Bojes. Bojes, nih teman gua dulu. Aku pakai IndiHome nih, jadi kayak gini kacau. Oh, and IndiHome. Oke, oke, oke. Bener Siap. nge-lag banget ya. Oke, Miss. Apa? Boleh ceritain nggak sih, Miss? Sekarang Miss ini sibuknya bisnis apa gitu? Aku bisnis ya fashion. Jadi Prima Hijab Outfit ini memang apa namanya fashion untuk teman-teman yang diri hijab gitu, aku namanya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi cari baju yang kekinian buat anak-anak, buat apa namanya hijabers hijab itu ya bisa mampir ke Prima Hijab Outfit. Numpang promo ya. Hmm. Itu Kamu kan Miss jadi megangnya katanya Prima mau Hijab Outfit aja apa baju ada yang lain? juga. Kenapa? Hmm? Miss Kenapa pegang kenapa? Prima Hijab Outfit aja apa ada yang lain, Miss? Aku cuman pegang Prima Hijab Outfit aja. Fokus ke situ karena aku dulu udah pernah Ah, sempat juga oke. ada lain tapi ternyata aku nggak bisa yang nggak bisa mecah fokus. Jadi aku tuh harus fokus ke satu. Nah ini kalau nanti Prima Hijab Miss Chance. Kalau yang kesel jangan marah sama gue ya, marahnya sama provider internetnya. Nih, Miss Prim, coba Miss, coba ya, gue out dulu ya, gue out dulu ya, bentar. Oke, oke. Kalau ini gue lancar kan? Gue lancar kan? Gue lancar kan? Mm, 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 mm. Oke, nih gue ulang nih. Iya koneksinya Miss Prim mau gue close apa masuk lagi juga tetap aja. pakai data ya, aku nggak pakai wifi lagi nih. Iya pakai paket data aja Miss. Tadi aku baru ngomong.
Iya, ini aku pakai pakai data. Nah, gini lancar nih, gini Aduh, lancar. IndiHome nih. Ada IndiHome nggak? Aku Ada yang ganti pakai. pakai Excel Home. Aduh, aduh. Ini lancar banget ya sekarang ya. Oke, Ah, ini pakai pakai ini aja, pakai mobile data, Miss. oke, oke. Ya, Semuanya lanjut. coba terus dulu, lancar nggak? Kalau lancar, tulis lancar dulu, biar kita lihat baru lanjut. Dio kayak ini yang nonton cuman follower kamu aja ya. Follower aku nggak ada nih. Enggak Ada kok, follower aku masih nggak? banyak. Katanya, Terus. Miss, mau diganti dong namanya Miss, jangan Miss Prim, tapi Miss Chance. Anjay, Miss Chance. Sama anak-anak SOU zaman dulu. Iya, parah dulu. Jadi Miss Prim kan salah satu guru termuda Iya. dulu. Pas datang orang pada panik, wah cantik cantik kata gitu. Gitu. Oh Cie, gitu. Miss cantik. Padahal, Gitu. padahal dulu Cie, aku Miss belum cantik. belum kenal. Padahal dulu aku belum kenal perawatan loh Dio. Dulu kan aku masih hitam legam gitu kan, zaman dulu. Terus Oh ya. iya, terus ada yang ngira aku dari luar negeri masa gara-gara aku kan nggak ngomong bahasa Indonesia sama sekali kan. Ya, Oke. padahal kan aslinya dari Kediri gitu. Dari Kediri. Oke, Oh, oke. awal guru Miss bahasa Prim, Inggris tapi lulus SMA. Lulus SMA umur berapa ya? Umur 16 kali. 17 aku lulus SMA-nya. Soalnya aku emang lebih cepat 1 tahun kan sekolahnya. Jadi Miss sampai saat ini nggak kuliah berarti Miss ya? Gitu. Miss lanjut kuliah nggak sih Miss? SMA, Terus terus dari terus. SMA? Kuliah di mana? Aku kuliah. Aku lagi ngajar kamu itu Senin sampai Jumat di Bogor, di Bogor. Jadi Senin sampai sore itu ngajar di SOU. Kok ngelek lagi? Nggak tahu aku. Miss pakai kartunya IndiHome juga? Kartu kartu SIM cardnya IndiHome bukan? Oke, oke. Ini suaranya ngadet-ngadet Miss itu emang di sana Enggak, hujannya oh iya. deras Aku banget ya? oh iya. Aduh, 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 aduh. Iya, deras banget hujannya. Oh alah. Oh, Missnya nge-lag lagi. Aduh, sayang banget ya kalau ngelek gini ya. Sekarang udah ya. Mm-mm. Udah lumayan sih. Aku pakai Telkomsel. Oh, satu grup lah ya itu ya. Oke, oke Satu grup. aku lanjut. Oke, dulu kan Harusnya pakai kartu sering banget jempol, Miss, ngajar ya kalau pagi mau sampai kalau mau sore atau lancar. sore sampai malam. Aku aku Mbak, agak ke pintu biar nyantol sinyalnya. Masa aku harus pindah nih? Aduh, Pindah lokasi kali Miss biar biar sinyalnya dekat gitu. Sutetnya di mana ya Miss ya sutetnya? kenapa? Harus agak deket tiang sutet Miss biar lancar sinyalnya gitu. Udah ya? Should I go then? Give it to me. Nggak tahu deh. Coba cari di deket-deket Miss, deket-deket pintu atau gimana gitu. Iya nih sayang banget putus-putus padahal sabi banget nih Aduh, buat ngobrol-ngobrolnya. Ini lagi di rumah harus apa di banget mana? aku keluar nih. Udah. Masih ngadet. Loh ini. Miss sudah nikah, udah punya anak Missnya. Guru gue udah punya anak ya. Jadi mohon ya dijaga itu ya pandangannya, ingat diambil ilmunya ya, diambil ilmunya. Kayak gitu ya. Oke Miss, ini Oke. kayaknya pegel nanti Miss bentar lagi nih. Pegang-pegang. Iya, ya udah demi. Padahal kita lagi ngobrol banget, lagi seru-serunya nih. Oke Miss, berarti ada istrinya Mas Tom, Mbak Delta Hesti. Oh ya Mbak Esti itu temen aku juga.
Hmm. Terus ya udah gitu ya. Jadi aku di luar nih. Oke. Boleh Miss jelasin Oh ya, apa namanya gimana gimana sih Miss itu bisa kenal sama pengusaha-pengusaha Surabaya yang oh cukup sukses usahanya gitu. sebentar ya, sebentar ya. Hmm. Terus abis itu, oh aku tadi lanjutin dulu yang cerita tadi dong, Dio. Itu kan karena Oh iya relate iya. ya. Iya iya boleh boleh. Dulu itu aku kan Senin sampai Jumat ngajar. Habis itu sore sampai malam aku ngajar privat juga. Habis Hmm. gitu Sabtu Minggu kuliah. Nah, di situ bikin kegiatan aku itu full banget. Jadi aku tuh kenal banyak banget sama orang gitu. Jadi karena aku punya network yang cukup luas waktu itu, bahkan sampai aku sempat juga ngajuin proposal ke MAN 3 Jakarta. Jadi aku sempat juga mengajukan proposal ke sana buat ngajar di sana juga. Maksudnya ngajar untuk itu loh, apa? Kayak bimbel gitu loh, kayak bimbel. Jadi di luar sekolah. Jadi aku menawarkan diri untuk bikin bimbel di situ. Jadi aku cari guru-gurunya. Ya kayak gitu aku memanfaatkan peluang banget waktu itu. Jadi karena itu mungkin orang-orang bisa cukup kenal sama aku juga. Nah, beruntungnya aku itu nggak tahu kenapa aku tuh dikasih luck kayak dikasih kenalan orang-orang itu orang-orang yang sukses, maksudnya orang yang punya apa achievement yang luar biasa gitu ya, nggak hanya di bisnis tapi mungkin juga di bidang lain, motivator. Kayak murid aku ternyata punya ayah yang cukup influence people juga, jadi di situ bisa belajar banyak. Nah, aku mulai bisnisnya kan di Surabaya. Tadinya tuh aku mau bisnis bimbel awalnya, Dio, karena kan karena relate sama pendidikan kan. Tapi semakin aku mempelajarinya, semakin aku nggak siap karena aku ngerasa kalau bimbel kan otomatis aku harus melakukan riset dan lain sebagainya kan. Maksudnya harus ngulang berpuluh-puluh tahun untuk mempelajari semuanya. Jadi aku bilang waktu itu ke investor, gimana kalau kita bisnis baju aja gitu, karena nggak tahu kenapa waktu aku ngajar itu murid-murid aku tuh suka nanya, Miss Prima beli bajunya di mana, kayak gitu loh. Awalnya gitu sebenarnya. Hmm. Akhirnya aku mulai mulai bisnis. Abis gitu gimana bisa kenal sama teman-temannya itu ya karena aku sering ikut komunitas, aku sering ikut pelatihan, seminar itu yang bikin aku punya banyak temen-temen di dunia bisnis ya gitu. Karena itu penting banget untuk bisnis kemajuan bisnis kita gitu. Jadi nggak cuma tapi untuk ya daily life aja gitu. Tapi aku mau tekanin sekali lagi ya, Dio, buat teman-teman yang pengen punya kenalan banyak atau pengen punya networking, apalagi di dunia fashion kan mungkin kita harus punya networking influencer, pebisnis juga, kayak gitu-gitu. Balik lagi kalau kamu pengen berada di lingkungan mereka, pastikan niat kamu itu tulus. Jadi bukan semata-mata karena cuman pengen aku pengen deket sama orang ini supaya aku famous, itu nggak boleh. Maksudnya jangan kayak gitu. Jadi niatnya itu juga harus dibersihin juga. Kalau kamu niatnya aja udah kayak gitu, itu jalannya jadi nggak mudah gitu loh. Jadi kalau kamu pengen berteman dengan siapapun ya uh, at least awalnya juga harus diperbaikin dari niat kan. Jadi Betul memang betul. pengen berteman, pengen belajar bareng, itu niatnya. Jangan jangan niatnya aku pengen pengen memanfaatkan situasi atau apa, itu enggak Hmm. gitu. Betul Itu sih jadi karena sering-sering ikut bakal sering-sering kelihatan ikut banget itu ya. dia. Kenapa? Kalau orang yang nggak tulus bakal kelihatan banget. Kayak oh mau manfaatin nih. Oh butuh ketenaran nih gitu. Aku ngerasa itu banyak yang misalnya kamu nih sekarang kan lumayan punya impact kan, kayak udah punya channel dan lain sebagainya. Kamu ngerasa nggak sih ada orang yang tiba-tiba deketin kamu tapi niat tulus sama enggak kan kita bisa ngerasain ya, ya nggak sih? Kerasa kalau kerasa, Bisa nggak? kerasa, kerasa banget. Ya, makanya itu yang jangan sampai ambisi kita itu mengalahkan rasa apa ya, jangan sampai menghalalkan segala cara, enggak ya, apa ya, jangan sampai, pokoknya lakukan sesuatunya itu pada jalan yang bener lah, intinya itu sih yang aku selalu berusaha lakukan sampai sekarang gitu. Kalau misalnya
kita berusaha building network tapi ternyata orangnya kayak menarik diri atau apa, ya udah gitu, nggak usah terlalu deket juga nggak bagus gitu. Yang pasti kan supaya gimana sih supaya orang-orang mau berada di dekat kita, ya kita harus punya prestasi kan, ya kan? Betul, Punya itu dulu. prestasi, Paling punya penting harus punya keunikan prestasi. gitu. Hmm. Aku masih Kalau putus-putus aku nggak sih sih? pengalaman, nggak kok, nggak. Aku mau share pengalamanku sih buat bangun network. Jadi kalau pengalaman midstream kan ini positif banget kan. Ikut kegiatan ini, aktif sana sini. Nah kalau aku ada dua fase yang berbeda nih, fase dark age sama fase yang Apa? udah baiknya. Nah waktu dulu aku dapat dapat koneksi itu biasanya dari ya tempat party, tapi akhirnya ketemu-temunya sama orang-orang yang Serius? hebat. Iya beneran beneran. Nah karena dari dulu aku udah bikin personal brandingku adalah ya gue tukang party, gue tukang bandel, tapi ya gue berisi gitu loh, gue bener hidupnya gitu kan. Akhirnya orang-orang percaya, sampai sekarang udah beberapa juga orang-orang yang memang dulunya temen party gitu-gitu sekarang masih hubungan baik. Kadang-kadang kalau misalnya memang butuh apa-apa kontak kayak gitu. Itu yang pertama. Terus baru setelah udah meninggalkan dunia-dunia kayak gitu ya, dapat lagi nih dari ini, dari yang positifnya, karena udah bangun personal brand. Dulu kan sebelum bangun personal branding kan punya usaha walaupun bangkrut, terus kuliah bener, sama pernah kerja di konsultan. Nah itu yang bangun, oh ternyata nih punya prestasi gitu loh. Jadi sebenarnya ya pakai cara apapun sebenarnya bisa, intinya cuma main dan memang tulus mau berkawan gitu loh. Nah, tapi yang nggak bagus kalau misalnya yang kegelapan gitu jangan diikutin. Karena kenapa? Karena Bangga. nggak semua network yang ada di kayak klub, kayak di bar, yang dunia-dunia kayak gitu, itu nggak semuanya bagus. Hanya segelintir lah yang bagus lah, kalau menurut aku ya. Dan Dan hoki-hokian kalau misalnya dapat dapet, yang bagus ya. hoki-hokian kalau misalnya dapet yang bagus gitu loh. Dan biasanya orang yang bagus pun itu bakal ketahuan orang-orang yang cuma deketin dia kalau misalnya ya mau minum gratis, kalau zaman dulu ya mabok-mabokan gratis, tebengan pulang dan lain, mau duit aja ketahuan kayak gitu. Jadi ya Udah kalau taubat sekarang, Bang. kalau kesimpulannya harus kudu main sih, sering-sering main sih. Nah Miss, pertanyaan tuh tadi, gimana kalau seandainya cara untuk networking buat orang-orang introvert? Nah menurut Miss gimana? Uh, Sebenarnya for your information, aku ini introvert Tuh orangnya. makan tuh, ayo yang ngaku-ngaku introvert. Tapi kan sebenarnya orang itu punya dua ya, nggak ada orang introvert aja, nggak ada orang extrovert aja. Sebenarnya kita punya dua itu di dalam diri kita, tapi mana yang lebih dominan kan? Nah, sebenarnya aku tuh 50-50 sih kayaknya. Aku tuh ke orang baru bakalan nggak bisa apa namanya, nggak bisa terlalu terbuka banget. Tapi kalau aku udah deket, udah nyaman gitu, aku bakalan orang yang sangat itu banget, apa-apa cerita, dikit-dikit cerita. Itu kalau aku udah nyaman banget, aku bakal jadi orang yang extrovert banget. Tapi ketika aku berada di lingkungan baru tuh aku masih cenderung kayak nggak terlalu ngebuka diri gitu loh. Jadi sebenarnya introvert extrovert itu juga nggak akan itu, maksudnya nggak begitu, bukan hambatan lah ya Dio, nggak ada hambatannya kayak gitu. Jadi Iya. kalau kamu ngerasa kamu nggak pandai bergaul, aku pun juga gitu. Karena itu semua bisa dilatih kan. Bisa dilatihnya caranya percaya diri yang pertama. Gimana sih supaya kita bisa percaya diri? Kita harus punya, kalau kita mau misalnya percaya diri dalam hal ini ya, berarti kita harus mempelajari itu gitu loh. Kalau kamu ingin percaya diri dengan bisnis kamu, berarti kamu harus mendalami bisnis kamu. Kalau kamu pengen percaya diri, pengen bikin konten, ya berarti kamu harus belajar banyak konten kayak gitu-gitu. Itu semua kan bisa dipelajari, semua yang ada di dunia ini kan bisa dipelajari Dio, apalagi adanya YouTube, adanya channel, adanya anak-anak muda kayak kamu ini kan ilmu yang gratis dibagi-bagikan, dan kita bisa belajar dengan gampang banget sekarang. Beda sama zaman dulu ya. Zaman dulu itu kan harus bayar. Ke seminar itu bayarnya mahal. Sekarang itu kalian bisa belajar
di channel loh gitu. Itu lagi. Oke. Dan aku mau nambahin dikit buat yang ngaku-ngaku Putus introvert, lagi ya? nggak kok lancar-lancar. Buat yang ngaku-ngaku saya nggak bisa networking, saya introvert dan lain-lain. Sebenarnya lu tuh bukan introvert, lu socially awkward. Apa? Artinya kemampuan sosial lu itu buruk, nggak pernah dilatih. Mungkin karena nyokap dulu, Social hati-hati, distancing. jangan ngomong sama orang asing. Akhirnya jadi ke Oh iya. bawah, kayak gitu tuh. Itu ngaruh loh, karena introvert is just like lu dapetin energi pada saat lu sendiri, gitu loh. Nah, pada saat ngomong sama orang, terlalu Mm-mm. banyak orang, itu energinya kesedot. Gitu loh. Tapi, yang salah itu adalah, Ah, ada. yang salah itu adalah lu nyalain introvert, padahal lu cuman salahnya lu nggak bisa public speaking dan lu nggak bisa namanya social skill lu jelek. Gitu. Jadi bukan introvertnya. Jadi berkata kita makan keracunan. Yang basi itu sebenarnya rendangnya. Nasi sama sayur kolnya nggak basi, ya kan? Anggap makan padang ya kan? Pas lu Saya keracunan, lu nyalain nasinya. Yang apa, Miss? kebalik kamu, sayur kolnya yang basi. Oh ya udah, Rendang sayur ya. kolnya basi. Jadi pas kita sakit perut nyalainnya si rendang, bukan si rendangnya, tapi sayur kol yang basi. Nah, si rendang Jadi itu adalah introvertnya, sayur kol itu adalah si socially awkwardnya. Nah, berarti ya lu harus belajar tentang gimana caranya bersosialisasi. Contohnya kayak coba searching how to start conversation. Terus habis itu how to greet people, ya tapi kan? ya Gitu. kita nggak perlu harus kayak, maksudnya nggak, kita tuh nggak harus memaksakan diri kita banget untuk kayak gitu loh. Maksudnya kalau ngerasa kamu untuk menjadi sukses atau untuk menjadi orang yang punya teman banyak atau punya networking yang banyak, kalau uh, ngerasa kamu nggak punya public speaking atau apa, tapi kalau terlalu maksa itu juga nggak bagus sih jatuhnya. Makanya cara yang dilakukan naturally progress aja, nikmatin progress itu pelan-pelan gitu loh, natural aja. Jadi jangan terlalu dipaksa juga nggak bagus jatuhnya. Jadi kayak kayak being another person atau fake gitu. Jadi pertama untuk networking tadi yang aku sarankan itu kan kita harus percaya diri terhadap diri kita sesungguhnya. Kita nggak perlu jadi orang lain gitu. Nah, makanya ada kelas packing, ada materi-materi tentang itu dipelajari, tapi jangan terlalu keluar dari diri kita sendiri gitu. Tapi misalnya kita ternyata nggak bisa public speaking gimana? Ya kita bisa mencurahkan dengan nulis atau apa, mempelajari apa namanya, kayak gitu-gitu kan nggak harus kita pandai ngomong banget kan, Dio. Betul. Yang penting Kalau bikin. Miss dulu, ntar nggak sopan aku sama guru. Allah, kamu kan dari dulu suka nyela aku di kelas Oh, juga. iya, jangan, nggak mau kan udah tobat, monggo Miss. Ketahuan kan gua. Caper terus kan dulu, ya kan? Kenalin aku sama istri kamu dong. Mana? Lagi di atas Miss, lagi beres-beres kasur. Iya gitu ya. Jadi being success itu kamu nggak harus jadi introvert atau extrovert. Sebenarnya yang paling penting adalah menjadi diri kita, versi terbaik dari kita itu loh. Tuh. Ya kan? Oke. Kayak kamu ini kan nggak keluar dari Dio kan? Tetap Dio kan? Dalam versi Ya. itu loh. Jadi jangan berubah 100%, jangan berubah banget gitu ya. Tetap kamu sendiri gitu. Nggak tahu, mungkin cuman followersku nggak tahu yang aku sebenarnya aja. Ini baru paling 70% yang aku tunjukin aslinya Tapi aku. kamu juga kayak gitu dulu, dari dulu sama, nggak beda-beda banget. Tapi mungkin bedanya sekarang ini lebih mature aja kali ya. Makanya kan nggak tahu aslinya kan. Nah, kalau aku punya perbedaan pendapat sih sama Miss. Karena Iya. kalau aku untuk menjadi suatu hal yang agak opposite tuh berlawanan dari diri kita harus paksain dulu untuk beberapa waktu. Contohnya kayak kalau kita orangnya kita baperan sama nggak enakan. Nah, kalau aku, sepengalaman aku ya, kita itu harus belajar dulu agak kejam. Kita harus exercise dalam beberapa waktu. Contohnya kayak kalau masih baperan,
ya kan dia kan gak enakan sama orang, biasanya ngucapin makasih, misalnya kalau bayar tol, bayar parkir, ngucapin makasih. Dalam waktu beberapa minggu sampai 1 bulan itu coba kita nggak usah ngucapin makasih, walaupun hati kita pengennya tuh kayak, aduh gue pengen banget ngucapin makasih gitu ya, tahan, tahan. Nah nanti ibarat kata ini tadinya yang baper, ini tadinya yang kejam gitu ya, kita harus naik, harus mentok dulu sampai sini, terlalu kejam, nanti lama-lama kita akan ngerasa nggak nyaman, kok baper banget ya, kok baper banget, kok gue kejam banget ya, akhirnya nanti dia mulai mundur pelan-pelan, akhirnya dapatnya di balance-nya. Itu sih pengalaman aku ya. Oh, Jadi itu iya bener juga. Maksudnya kita itu lebih ke habitual kali ya, Dio. Jadi kayak kita ingin merubah kebiasaan kita. Itu memang perlu waktu 21 hari kan, 21 kali kan untuk melakukan hal itu. Tapi maksud aku tadi yang kayak gini loh, kita itu sebenarnya nggak asik, tapi kita tuh so asik. Jadi nggak usah maksa untuk jadi orang asik gitu loh. Ya itu sih maksudnya kalau terlalu dipaksakan juga yang keluarnya juga nggak bagus. Maksudnya itu lebih ke mana ya, gimana? Untuk jadi orang yang diterima itu kamu nggak perlu jadi orang yang asik banget, orang yang please all people, kita harus menyenangkan semua orang, kan nggak gitu juga kan. Case kamu tadi kan berbeda, itu kan memang untuk kebaikan gitu. Itu dipaksakan untuk kebaikan kan memang harus dipaksakan, tapi maksudnya untuk sesuatu yang tiba-tiba kita harus menjadi orang lain, ya we don't need to be like that gitu. Kita cukup menjadi diri kita sendiri tapi versi terbaik supaya kita bisa percaya diri. Kalau kita udah percaya diri, itu bisa bikin building trust. Ketika orang udah percaya, kita jual apa aja gampang. Kalau orang udah percaya sama kita, kita jual ini itu, orang bakalan beli karena orang dengan mudah akan percaya sama kita gitu loh. Gitu. Itu sih. Berarti kalau followers aku apa namanya udah percaya sama aku, berarti gampang beli ya berarti ya? Iya dong. Kamu kan katanya mau jualan baju kan nggak jadi. Tolong dibeli ya followers ya. Botol minum udah cuma sekali. Mana aku udah beli dong berapa tuh? Oh Miss mah aku kasih aja, Miss aku kasih. Tapi gantinya Miss kasih aku saham ya. 5% lah. Oh deh. Kamu berapa persen? Hah? 5% boleh saham kosong ya Miss. Ya udah gitu. Oke. Kita mungkin kamu ambasadorku nggak? Ambasador. Masa gue pakai hijab, Miss? Masa aku pakai hijab, Miss? Iya, kamu. Ntar bukan jadi Dio, Dewi. Jadi soleha ntar. Ya iya. Gitu, ya deh. Kita jawab pertanyaan kali, Miss, yuk. Terus, sebentar. Itu tadi kamu jualan tumbler sama jualan apa? Banyak, ya, Miss. Boleh. Tumbler, baju, ya kan? Ini juga bentar lagi nih. Nih mau aku jual nih TV nih. Bentar lagi ada yang mau beli nggak nih? Siapa ini kenal ada? Ini kakak kelasku. Mas Aji ya. Mas Aji. Apa katanya? Itu kenal Miss Prima kenal Prima Sari dari kecil, nggak nyangka. Itu tetanggaku di desa. Sekarang Mas Aji jadi pramugara ya Mas sekarang ya, kalau nggak salah. Halo Mas Aji. Terus dia gimana? Kamu tumbler, baju sama apa lagi? Tumbler, baju, terus tas, goodie bag. Kalau merchandising nggak gitu gede ya, tapi yang lebih gede dari agency bikinin konten. Yang bisa tau lah, bikinin konten sama ngiklan Facebook Ads gitu ya, itu yang gede. Sama ini yang Instagram hack. Oh gitu, keren. Aku kalah sama kamu ya, aku cuma 1 doang. Ya mungkin karena kalau 1 aku nggak segede Miss penghasilannya, jadi nambah 2. Nah, ayo Miss. Kalau ngadu ngomong-ngomongan pasti ada aja lesan gua. Merendah banget ya, merendah untuk meninggi ya. Merendah untuk meroket ya. Oke, kita jawab pertanyaan ya Miss ya. Boleh. Oke, pertanyaan. Oh iya, Mas Aji ini juga saksiku juga loh dulu. Maksudnya aku tuh dulu bukan apa-apa, maksudnya aku tuh a piece of dust aja gitu. Di SD juga nggak berprestasi, juga apa ya, nggak ada yang dibanggakan lah Dio. Semua itu by progress, semua itu bisa dipelajarin gitu. Jadi nggak harus
pinter banget atau apa gitu, semua kan bisa dipelajarin gitu aja. Ya, oh ya, mumpung ada Miss Gimana tips Prima, menjaga net? gue mau sharing dulu sebelum jawab pertanyaan bahwa kalau lo mau tahu di SMA gue dulu itu hampir semua orang tua murid laki-laki di SMA gue pengennya gue keluar dari sekolah. Bener nggak, Miss? Gimana? Hampir semua orang tua murid dari laki-laki di sekolah gue pengennya gue dikeluarin dari sekolah. Gara-gara pengaruh buruk. Betul nggak, Miss? Dan boleh aku cerita nggak? Kamu pernah di itu ya? Ya gitulah. Digampar. Ya pernah sama salah satu guru juga karena memang Dio ini bandel banget. Ya, dia itu bisa ngajak temen-temennya buat bolos sama ngerokok gitu di belakang sekolah gitu loh. Jadi memang aduh. Dan kita Oke. dulu kan deket ya Dio ya. Maksudnya kamu kan juga pernah juga kan curhat-curhat ke aku waktu itu. Aku juga cukup maksudnya ngerasa bersalah juga gitu. Kenapa saya what happened to you actually? Aku tuh pengen tanya banget sama kamu itu gitu. Oh, aku tahu kok yang dulu Padahal terjadi. Karena aku nggak suka diatur. iya. Iya, padahal aku yakin banget you will be akan orang yang akan mempunyai dampak positif juga buat sekeliling kamu sekarang buktinya kan. Karena aku juga bisa ngerasain itu gitu, walaupun kamu susah diatur itu kan masih mungkin ya nakalnya anak kecil kan gitu kan, nakalnya anak kecil. Kamu masih ingat sih nggak sih kamu dulu juga sering curhat ke aku, tapi curhat dalam bahasa Inggris kan, ingat nggak? Nggak lupa, Miss. Aku lupa orangnya, Miss. Aku aja lupa udah bayar listrik apa belum ini, Miss. Nunggu saham dari Miss dulu lah. Ya kan kamu Oke. curhat gitu ke aku. Aku kan selalu ingat apapun yang dicurhatin sama murid-murid aku dulu. Oh iya, Miss. Apalagi Cuman dulu aku si nggak pernah. Eca Dora itu kan suka nginep di tempat. Oh iya. Mereka suka curhat-curhat juga, tapi aku selalu bikin peraturan kalau kalian mau curhat kamu harus pakai bahasa Inggris gitu aja, jadi supaya improve your English juga gitu. Oh, itu murid-murid pada ngirit di rumah Miss, Indomie habis kayaknya, Miss. Oke, Miss, jawab pertanyaan yuk. Apa-apa? Gimana cara menjaga networking yang sudah ada? Monggo, Miss. Oh ya, ini penting banget. Orang tuh kadang suka lupa, kita tuh terlalu berambisi untuk memperluas networking, tapi kita malah lupa untuk menjaga yang sudah ada. Padahal penting banget, penting banget menjaga apa yang sudah ada. Penting bersyukuri apa yang sudah kita punya saat ini. Jadi kita jangan terlalu berambisius. Aku tuh mau punya teman ini, influencer ini, pebisnis yang sukses kayak gini, tapi kita lupa kalau kita tuh punya teman yang mungkin terlihat biasa aja, padahal dari mereka kita bisa belajar banyak. Jadi cara menjaga networking yang sudah ada ya kita bisa invest berupa kebaikan ya. Maksud aku ini bukan berarti kita ngasih itu sesuatu yang nggak tulus, bukan ya. Maksudnya kita yang menjaga hubungan baik kayak gimana sih? Ya kita sering kirim nice words buat dia, kita sering kayak gitu-gitu aja. Simple sih. Tapi bukan berarti menyelipkan ketulusan di balik itu. Oke. Kalau dari aku sih tambahan, kalau biar menjaga networking sih sesimpel action plan-nya adalah kalau ada ucapan-ucapan ya ucapin gitu kan. Terus kayak kadang-kadang nanya aja, "Woi, apa kabar lu?" gitu ke temen. Pas keinget tiba-tiba dia lagi story di Instagram gitu, DM aja. "Woi, apa kabar lu?" Ya kan? Atau komenin dia aja. Itu menjaga networking sesimpel itu. Aku tuh dulu gini Dio, ini yang aku pelajarin banget dari dulu. Aku tuh dulu sempet orangnya itu agak ignorance gitu, yang suka mengignore. Kadang ada pesan-pesan masuk gitu, aku tuh orangnya slow respon banget buat balas. Itu yang banyak bikin orang agak kecewa sama aku back then gitu. Jadi aku pelajari dari situ. Kenapa sih aku kalau nggak menjaga hubungan baik dengan sesimpel ngebales pesan mereka aja, sesimpel itu loh. Itu yang aku lagi
berusaha banget pelajari sekarang. Jadi aku nggak boleh slow respon. Siapapun mereka, teman SD kita, walaupun bukan pebisnis sukses, ya kita tetap harus bertukar kabar lah sama mereka, karena siapa tahu orang yang kita lihat biasa-biasa aja, tapi itu justru orang yang dari mereka kita bisa belajar banyak gitu. Tuh. Betul. Kayak kalau aku juga nyediain setiap pagi itu kayak setengah jam buat balas-balasin chat-chat yang lama, balas-balasin DM followers ya. Cuman ya sekarang sih udah nggak kuat ngebalasin DM follower karena banyak banget kan. Ya paling yang sekenanya aja gitu loh. Gitu. Karena kamu udah followernya banyak banget. Enggak lah, belum lah. Tuh, ada yang komen, Miss. Gak nyesel gue fast respon, tapi doi slow respon. Ya, bucin. itu itu apes banget ya. Ya, kasihan. Kita fast respon, dia slow respon. Ya, kurang lihai mainnya. Oke, next Iya, pertanyaan. Yang mau bertanya silakan tulis di kolom komen. harus memikat dia dengan prestasi kamu dong. Tuh. Oh, enggak, Miss. Kalau Jadi aku percaya kalau cowok itu meskipun dia prestasi kayak gimana, kalau lisannya kagak lemas susah dapet cewek, Miss. Jadi kamu lisan lulus ya? loh, lisan itu kita bilangnya namanya SSI, speak iblis. Nah, kalau kita ngajak gue speak iblis ya, mau lu seganteng apa? Ya ganteng gak lah. Kalau ganteng biasanya cewek yang deketin ya. Tapi kalau udah ganteng ngomongnya nggak jago ya bye bye. Mau Enggak juga. setajir apa? Enggak juga. Aku sebagai versi perempuan ya nih, ngomong nih ya. Aku dulu tuh Hmm. kesel banget. Aku yang suka speak gitu, aku nggak suka. Tapi justru Nah, aku tertarik murid aku yang cuek aja gitu loh. oh, cuek itu kan termasuk dari SSI, Miss. Kapan harus cuek, kapan harus perhatian, kapan harus pura-pura ninggalin, kapan harus kasih hadiah. Kan gitu. Bener, momennya itu harus pas gitu. Jadi boleh Iya. cerita ya. Jadi suami aku sekarang nih, dia itu murid aku dulu. Apa namanya? Jadi dia itu cuek banget sebenarnya, tapi dia pakai strategi yang pas. Jadi dia minta privat ke aku gitu loh. Tuh. Terus traktir aku makannya enak-enak gitu. Nah, Jadi momen dia tuh gitu. jadi tuh memang Tapi aku nggak suka banget. memang memang laki-laki tuh harus mengerti yang namanya momentum. Kan sebenarnya dapetin cewek juga harus pakai funnel, Miss. Awareness, Ini interest, desire. Aduhai, A-nya bukan action, aduhai, Aida kan. dia Gitu. dejavu aja. Jadi inget dulu seru banget ya masa-masa dulu itu, masa-masa yang Masa-masa, ngadepin dan iya. beberapa kayak gini semuanya gitu loh, sama semuanya. Oke. Next, Miss, kita bahas jangan buka kartu. Aku nggak mau buka kartu gitulah. Aku ya baik-baik aja kok. Cara memperluas networking, gimana, Miss? Cara memperluas networking. Tadi sih udah sempet dibahas ya, caranya sesimpel kita sering-sering ikut komunitas, sering ikut seminar yang berkaitan, yang relate dengan apa yang kita pelajari saat ini. Misalnya kalau kamu pebisnis ya sering aja ikut seminar bisnis, kan banyak banget. Terus apalagi komunitas juga udah banyak banget, di mana-mana ada HIPMI, ada komunitas yang sekarang aku ikutin yang perempuan-perempuan itu, ada Venela juga yang Mbak Hesti itu, ada juga TDA tangan di atas. Banyak banget, kita bisa memperluas networking dengan kayak gitu yang sesuai sama. Dan kalau dulu zaman-zaman sekolah mungkin kalau pengen memperluas marketing ya networking kan ikutan bimbel ya Dio ya. Ikutan Ya. bimbel atau mengajukan proposal buat diterima di mana gitu, ya kita harus pinter-pinter sendiri. Kayak aku dulu bikin bimbel di MAN Jakarta itu kan aku sendiri yang berinisiatif buat datang ke sana, terus menawarkan program kayak gitu-gitu. Jadi kita memang harus inisiatif sendiri gitu. Gitu. Betul. Dan kalau aku sih, kalau misalnya emang nggak tahu mau mulanya kayak gimana, coba deh bikin konten. Setelah aku bikin konten ini, tiba-tiba
aku nggak tahu ya, ternyata Mas Tom Liwafa tuh udah follow aku dari lama. Waktu dia masih 53.000 followers ya, belum yang viral kayak sekarang ya. Mas Tom Dari tuh mana? udah follow aku lama. Jadi ada Bisa yang follow, dari mana? ada followers aku nge-tag, Mas Bang Ogut tahu nggak nih Mas Tom Liwafa gitu. Terus aku cek Instagramnya kan, lah di Instagramnya aku udah follow, aku diminta follow back, bukan follow back. Terus kayak, waduh, Oh aku lihat gitu. YouTube kan, wah ini yang beli mobilnya Atta Halilintar nih gitu kan. Terus habis itu aku follow back kan, akhirnya aku chat, Mas thank you dan udah follow kan. Nah ternyata networking. Nah gitu sih menurut aku. Wah. Mm-mm. Bener, bener. Iya, konten kamu juga, aku juga cukup amazed banget. Wah gila, ini Dio. Kamu kan Emang, sempat emang, jadi Miss, atlet juga kan? Atlet emang Miss apa? mikirnya aku bakal jadi apa Miss? Jadi tukang bakmi gitu. Enggak, maksud aku, yang aku garis bawahi, aku tahu kamu maksudnya kreatif dari dulu, tapi kan nggak se-mature ini kan. Ini kan sekarang kayak ada kamu bungkus dengan ke maturity juga, maturity gitu loh. Oh itu Dia, kedok aja Miss. Kak, jangan lupa di-save ya videonya tuh. Di-save ya, Dio. Ya, Jerry. Kata kata Dio, ini ngapain di-save gitu. Nggak penting gitu buat dia. Terus, Oke. next Apalagi nih question. pembahasan kita melenceng ini Miss. Nih dari temennya Miss. Ya, yeah. Personal branding yang bisa dikaryakan saat corona apa sih? Dapat endorse tapi nggak sesuai kata hati. Kalau apa nih nggak tahu. Personal branding nih. Kamu mau jawab duluan? Miss aja Atau boleh. aku? Aku Aku gini, aku ladies suka, first. aku, halo? Ya, ladies first Miss. Oke. Okay. Eh, kalau aku memang kalau nggak sesuai kata hati ya nggak usah diambil gitu karena memang mungkin karena apa ya? Karena mungkin aku sumber source of money-nya juga nggak dari endorsement sih ya. Karena memang aku fokusnya ke bisnis jadi memang nggak kalau untuk endorsement sendiri aku juga yang akan mempromosikan sesuatu yang aku suka tentunya. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang mau dibantu promosi juga aku akan bantu dengan senang hati. Jadi aku nggak ada kalau aku nggak klik misalnya skincare atau apa, aku kalau nggak klik ya aku simply bilang aku nggak bisa gitu. Karena aku juga nggak mau ngebohongin juga kan, nggak mau apa ya fake review or something gitu. Jadi aku maunya sesuatu yang aku bilang tuh ya memang based on the true based on the reality gitu aja dia gitu. Nah, untuk personal branding yang bisa dikaryakan saat corona ya you have to do something yang inspire orang untuk melakukan sesuatu. Kalau kan misalnya nih kalau kayak kamu kan bikin konten-konten yang biar orang tuh nggak bosen di rumah kayak gitu-gitu. Jadi bikin konten yang seru kayak gitu-gitu sih. Ya, gimana nih konten kreator yang lebih tahu Aku langsung kasih practical tips aja. Kalau saran aku nih, apa? karena ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Mas Aji, kalau misalnya mau cari personal branding yang lagi rame di corona ini, coba aja ngebahas-bahas tentang peluang-peluang work from home yang berkaitan sama practical skill-nya dari Mas Aji. Karena orang sekarang lagi butuh banget yang namanya another income from another source, karena banyak banget kan orang-orang yang kena PHK dan segala macamnya. Terus kemudian juga financial management sekarang lagi parah banget dibutuhin karena banyak orang-orang yang tiba-tiba jebret agak no job at all ya. Terus habis itu agak no money gitu loh. Gimana gitu loh. Itu sih kalau menurut aku ya. Nah, kalau misalnya endorse tidak sesuai hati ya jangan, itu merusak personal branding soalnya. Gitu. Miss, ini tinggal 30 detik Iya, lagi, Miss. personal. Oke, thank Oke, you Miss, so boleh much. kasih pesan-pesan buat anak-anak muda, Miss? Buat anak-anak muda jangan lupa selalu memberi